Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Mingguan hari ini, Jumat 22 Juli 2022. Renungan didasarkan dari Mazmur 85, ayat 9 sampai dengan 14. Sebelum kita merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kekuatan, kemurahan, dan berkat yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Maka kami percaya Tuhan, kasih-Mu yang ada dan nyata yang menyelamatkan kami, itulah yang menjadi pengharapan kekal kami. Maka kebenaran firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama, kami percaya ya Tuhan, menjadi penyembuh, menjadi pemulih, bahkan menjadi anugerah yang besar untuk kami. Nah, firman-Mu adalah kebenaran, firman-Mu adalah kuasa. Maka kuduskan dan layakan kami ya Tuhan, melalui pengampunan-Mu, supaya kebenaran firman-Mu terjadi kepada kami kini dan sepanjang masa. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang sumber kebenaran dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur dan percaya. Amin. Mazmur 85 ayat 9 sampai dengan 14. Demikian sabda Tuhan. Doa mohon Israel dipulihkan. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Berbaiklah kita yang merenungkan sabda Tuhan, dan berbaiklah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema Renungan Mingguan Jumat 22 Juli 2022 adalah jejak yang kekal. Dulu ada istilah malu bertanya, sesat di jalan. Dan ternyata bukan hanya sesat di jalan. Bahkan sesatnya ada yang sampai kuburan, rumah kosong, wow, horor. Persawahan atau bulak dulu. Jalan buntu dan sebagainya. Istilah ini menunjukkan bahwa tradisi lisan masih digunakan pada waktu itu dalam setiap interaksi. Sekalipun sudah dalam interaksi dan bertanya, tapi tetap saja ada juga yang sudah mungkin bertanya berkali-kali menuju tempat tertentu, nyasar juga. Bahkan kemudian saya mendengar percakapan di jemaat, percakapan di masyarakat, karena seringnya ditanya, sehingga mereka yang ditanya punya konstruksi, punya bangunan, punya pikiran. Kalau orang yang bertanya itu tidak turun dari kendaraannya sebagai hormat, maka yang ditanyakan kemudian memberikan arah yang menyesatkan. Oh sana, sana. Karena dianggap yang bertanya tidak sopan. Ya akhirnya ada yang jahil juga, diarahkan ke kuburan. Selanjutnya zaman berkembang, kemudian kita tahu ada petunjuk arah, biasanya di jalan-jalan besar. Ke kanan kemana, ke kiri kemana, ke utara kemana, ke selatan kemana. Petunjuknya sekarang lebih terang. Tetapi apakah petunjuk itu kemudian bisa langsung atau memastikan kita sampai pada tujuan yang kita harapkan?
Tentu bisa jadi iya, tetapi bagi mereka yang pertama kali misalkan baru mau menuju ke tempat tertentu tersebut, belum tentu juga sampai. Yang ketiga, sekarang ada teknologi pakai Maps. Banyak yang mengandalkan menuju tempat tertentu tanpa bertanya kepada orang-orang, tapi bertanya kepada Google Maps. Apa yang terjadi? Banyak yang percaya diri, tetapi apakah kemudian ada kendala di dalamnya? Ada. Ada yang masuk ke hutan, nyemplung ke sungai, masuk ke jalan buntu, dan lain sebagainya. Tetap saja ada kendala di dalamnya. Lalu bagaimana dengan kenyataan kehidupan yang kita tempuh saat ini? Yang jelas-jelas terang setiap hari kita lihat, kita rasakan, kita alami. Bukankah kita terbatas pada saat ini saja? Detik berikutnya kita tidak tahu. Demikian juga dengan kehidupan esok kita tidak tahu. Tahun depan seperti apa? Dan bagaimana kemudian terjadi atas hidup kita? Lalu kita menggunakan petunjuk arah yang seperti apa? Apakah kita menggunakan Google Maps? Tentu tidak bisa. Maka Mazmur 85 yang kita renungkan bersama saat ini meneguhkan kembali pada ingatan, pada pengalaman, pada pemahaman, pada perjumpaan, pada kesenantiasaan hidup yang kita rasakan. Apa itu? Kita perhatikan ayat yang ke-9. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Inilah yang menjadi catatan pertama bagi kita bersama. Dimulai dengan apa supaya kita terarah pada kehidupan yang penuh dengan batas dari pengetahuan, pemahaman kita. Yaitu kita harus terbuka, mendengarkan firman Tuhan. Kenapa harus firman Tuhan? Dijelaskan di ayat yang ke-9, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Artinya apa? Supaya tidak tersesat. Kenapa demikian? Sang pemazmur tentu saja memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan dari kehidupan yang telah ia jalani. Maka hanya semata-mata mengandalkan Tuhan, ia menemukan jalan itu. Sekalipun di depannya ia tidak tahu, tetapi ia terus menempuhnya. Dengan cara apa? Mendengar kebenaran sabda Tuhan. Seperti apa? Tentu mempercayainya, menaruhkannya, berpasrah, dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah petunjuk arah bagi kita yang jelas. Bukankah Tuhan mengatakan, Yohanes pasal 14, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Pemazmur menemukan hal yang sama. Jika kita tidak menempuhnya, disebutkan sebagai kebodohan, artinya pula kita bisa tersesat. Kenapa kita harus menempuh itu dengan keterbukaan kita pada kebenaran firman Tuhan? Yang kedua, memberikan arti. Kita perhatikan secara khusus di ayat yang ke-10. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Ternyata dengan kita menaruhkan kepercayaan kita dan kemudian membuka hati akan kebenaran firman Tuhan, maka itu akan mengiring dan menjaminkan kita pada keselamatan hidup kita. Saat ini, di sini, nanti, baik esok ataupun kehidupan setelah kita mati. Bukankah kita ingin sebuah kepastian? Bukan malah nyungsep, terjun ke jurang. Kita kan ingin selamat. Selamat di dunia, selamat di dalam kerajaan surga. Selamat di dunia artinya apa? Kehidupan kita berlangsung dalam damai, dalam sejahtera, dalam rahmat, berkat-Nya. Yang ketiga, kita perhatikan di ayat yang ke-13. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan. Ternyata, jika kita terbuka pada kebenaran firman-Nya, maka ada kuasa yang bekerja yang menyelamatkan kita dalam langkah kita, dan di dalamnya pula
ada kebaikan-kebaikan yang berbicara melalui karyanya, mukjizatnya, dan kekuatannya. Untuk itu pesan apa yang kita terima dalam renungan mingguan hari ini? Yang pertama, mari kita bersama memulai kembali kehidupan kita setiap hari, setiap waktu. Untuk merenungkan sabdanya, mendengar sabdanya, melakukan dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh pada kebodohan. Kebodohan akan apa? Sesat pikir kita, sesat perasaan kita, sesat ucapan kita, sesat tindakan kita. Supaya kita tidak ngawur, tapi terukur. Termasuk jika kita menghadapi kedukaan, kesedihan, keputusasaan, beban berat dan sebagainya, kita tidak jatuh pada kebodohan lagi. Tetapi kita menemukan kebenaran firman Tuhan. Sehingga keadaan apapun yang kita alami, kita tetap teguh. Kita tetap menemukan damai sejahteranya. Yang kedua, keselamatan Tuhan nyatakan kepada orang yang takut akan Dia. Tentu mau mendengar, mau membaca dan merenungkan sabda Tuhan butuh kerendahan hati. Butuh takut artinya hormat penuh. Kadangkala antara identitas keagamaan kita yang kita sandang sebagai orang percaya sangat terlepas dengan tindakan, ucapan, dan perbuatan kita. Jauh. Bukan bersanding berdamping, tapi ungkur-ungkuran. Berkebalikan. Mari kita selaraskan itu. Supaya keselamatan itu bukan di luar diri kita. Tapi keselamatan itu kita terima dalam hidup kita. Caranya tadi, hormat. Dengan kerendahan hati, terbuka. Sehingga kemudian nampak dalam seluruh kehidupan yang kita jalani. Yang ketiga, percayalah, jalan yang Tuhan tunjukkan pada kita dalam keselamatannya mendatangkan kebaikan. Kebaikan untuk kita. Maka teruslah berserah. Teruslah berjuang. Teruslah bersemangat. Kebaikan Tuhan tidak akan pernah lari dari kehidupan kita. Dan sebagai penutup, tema hari ini, jejak yang kekal. Kita perhatikan ayat yang ke-14. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Keadilan berarti berbicara tentang apa? Tentang kemurahan, tentang anugerah, tentang berkat, tentang kuasa, tentang mukjizat yang dari Tuhan. Tuhan dengan bijak akan memperhitungkan semuanya, akan mendengar semuanya. Dan inilah yang menjadi pengharapan kita untuk terus maju dalam kehidupan yang kita harapkan dan kehidupan yang sedang kita tempuh. Keadilan yang menunjukkan apa? Bahwa setiap fase kehidupan kita, setiap waktu langkah kita, setiap peristiwa hidup kita, setiap masa yang kita sedang rayakan atau rasakan, menunjukkan kehadiran Tuhan. Menunjukkan yang seperti apa? Bahwa Ia menopang dan menyertai sehingga Ia memelihara kita. Itulah jejak-jejaknya yang menyelamatkan. Jejak-jejaknya yang menyatakan anugerah dan mukjizat. Dan itulah yang disebut di ayat 14. Membuat jejak kakinya menjadi jalan. Jejak kakinya menjadi jalan. Jadi menjadi jejak yang kekal untuk kehidupan kita. Kita diingatkan pada kelahiran Tuhan. Kita diingatkan pada pelayanannya. Kita diingatkan akan penderitaannya. Kita diingatkan akan kematiannya. Kita diingatkan akan kebangkitannya. Kita diingatkan akan kenaikannya ke surga. Kita diingatkan akan kehadiran Roh Kudus. Maka inilah jejaknya yang kekal, yang menyertai,
dan memelihara kehidupan kita kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kemurahan-Mu tak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Jejak kasih-Mu yang kekal senantiasa menyelamatkan. Dan di dalamnya ada kebaikan-kebaikan-Mu yang berbicara untuk menopang dan menyertai kami kini dan sepanjang masa. Tolonglah kami untuk terus membuka tubuh jiwa roh kami akan kebenaran firman-Mu, supaya pengharapan kami hanya kepada-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya jejak-Mu yang kekal adalah jalan kebenaran dan hidup untuk kami. Untuk itu tolonglah kami, kuatkan kami dan sertai kami dengan kuasa dan mukjizat-Mu ya Tuhan Yesus. Untuk itu pula Tuhan, kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang dalam keadaan sakit dan pemulihan kesehatan. Kami berdoa ya Tuhan untuk Bapak Wasono, Mas Alfa, Mbak Naning dan anaknya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amoresia, Ibu Yohana Dewi, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiandono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Siswa Prayitno, Bapak Saharun, Ibu Endang Saryanti Joko, Bapak Warsito Utomo, Bapak Larbadio, Bapak Prayitno Hadi. Bila kasih-Mu, kemurahan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan, yang hadir memulihkan, menyegarkan, dan menyempurnakan kembali kesehatan hamba-hamba-Mu. Kami percaya mukjizat-Mu berkarya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Suparmo, Ibu Rusmiati Suharti, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Joyo Pawiro, Ibu Kun Maryatin Subardi, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunato Saputro, Bapak Repin Sukarsono, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Bapak Suprapto. Kami percaya Tuhan Engkau hadir memberkati hamba-hamba-Mu ini dengan kasih-Mu, kemurahan dan pertolongan-Mu. Demikian juga seluruh keluarga yang mendampingi Tuhan. Berikan kekuatan, kesabaran, ketenangan dan damai serta berkat-Mu. Demikian juga atas kehidupan kami masing-masing. Dalam segenap pergumulan kami, pergulatan kami, kerinduan kami Tuhan. Kami percaya Engkau menolong. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu yang Maha Kudus memenuhi kami dengan sukacita dan berkat-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami dan cucu kami dalam pekerjaan mereka, dalam pula studi mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati dan menolong mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk kehidupan bergereja di GKJ Sari Mulyo, bila damai berkat, sukacita dan kuasa-Mu yang hadir memenuhi kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia, ialah Engkau Tuhan yang memberikan kesejahteraan keamanan, termasuk ya Tuhan. Kami percaya Engkau mengokohkan bangsa dan negara kami. Biarlah tidak jatuh dalam resesi ekonomi. Kami juga berdoa untuk perdamaian dunia. Biarlah melalui kasih dan kemurahan-Mu, peperangan di Ukraina berhenti ya Tuhan. Kasih-Mu dinyatakan, mukjizat-Mu berkarya. Kami percaya. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, yang kami naikkan di dalam kasih dan kuasa-Mu, karena kami percaya pula Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan memberkati yang Kakung, yang Putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.